Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji Tuhan dari tempat kita masing-masing. Dan mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari bersama jemaat Tuhan berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita ada sampai hari ini adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita menyembah Dia, memuliakan Dia. Mari kita menyanyi oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, bagiku. Oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah bagiku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami.
Oleh kemurahan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan boleh mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Layakan kami, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Menolong penyembahan dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 169. Kusuka masurkan cerita Tuhan Yesus. 169, kusuka masurkan cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, kusuka masurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, kusuka masurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masurkan Injil Yesus selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Judul di atas, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat.
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Nyata sungguh Tuhan itu indah dalam kehidupan. Patutlah kita menyerukan namanya, dialah Raja di atas segala Raja. Jemaat Tuhan silakan berdiri, kita memuji Tuhan, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan.
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan nama Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya, puji Tuhan. Yesus nama di atas segala nama, Raja di atas segala. Patutlah kita menyembah Dia. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
kepada hambanya, disilakan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi ini atas segala kebaikan Tuhan telah memimpin kita sepanjang sepekan yang telah kita jalani bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita percaya kita aman-aman saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dan pada saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, bersyukur dalam kesempatan yang indah pada saat ini. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar apa yang kami dengar lewat perkataan hamba pada saat ini, kami diberkati lewat semuanya. Dan iman kami bertumbuh terus dalam pengiringan kami akan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saksi kebangkitan yang setia. Inilah tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saksi kebangkitan yang setia atau saksi kebangkitan Yesus yang setia. Saya akan membaca bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Saya akan membaca, ada beberapa ayat yang akan saya baca dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, puji nama Tuhan. Saksi kebangkitan Yesus Kristus. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Atau saksi juga adalah seseorang yang menegaskan atau membuktikan sebuah fakta yang sudah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi sebagaimana di dalam tema firman Tuhan yang sudah kita dengar minggu lalu itu mengenai iman Thomas, ya, sebagaimana dia percaya akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat ini kita akan berbicara, itu tema yang mengatakan saksi kebangkitan yang setia. Di dalam nas firman Tuhan yang sudah kita baca, itu mengenai sebagaimana murid-murid yang belum melihat atau bersama dengan Yesus, khususnya saudara-saudara yang bersama dengan Petrus di Danau Tiberias pada saat Yesus hadir di tempat itu. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus, penampakan diri pada beberapa catatan yang sudah tercatat di dalam nas firman Tuhan, khusus dari pasal 20 dan pasal 21, penampakan Yesus kepada Maria dan Magdalena, kepada para murid,
Pembuktian kepada Thomas bahwa dia adalah Yesus yang telah mati, ya, penampakan dirinya bersama dengan murid-murid yang lain. Serta pengutusan murid dengan menyerahkan tugas pengembalaannya kepada Petrus. Di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Nah, dari semua peristiwa yang dicatat dari Injil Yohanes ini, atau nas yang sudah kita baca, Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan dirinya. Penampakan itu bukanlah sekali atau dua kali. Bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada orang-orang banyak. Dan bahkan menjalani kehidupan bersama-sama dengan para murid. Ya, sebagaimana dalam kisah atau nas firman Tuhan yang sudah kita baca, dia datang kepada para murid, ya, walaupun mereka belum mengenalnya, ya, tetapi tak kala mereka sadar bahwa perkataan-perkataan Yesus yang pernah mereka dengar, ya, mereka dapat mengenal bahwa yang ada bersama dengan mereka pada saat itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dengan nas ini kita akan dapat memahami, ya, ada beberapa hal. Itu Yesus membuat para muridnya menjadi saksi hidupnya, mengalami pemulihan. Ya, meskipun banyak mereka tercerai-berai, ya, tidak mempunyai pengharapan lagi, tetapi tak kala Yesus hadir di tengah-tengah mereka, supaya mereka dapat memahami pemulihan, agar mereka meneruskan apa yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Hal ini membuat mereka sadar, ya, membuat mereka sadar sendiri atas perhatian Tuhan kepada mereka, dan hanya bersandar kepada Tuhan, baru mereka dapat melakukan tentu perkara-perkara yang besar. Dikatakan dalam ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, dalam nas firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ketiga juga mengingatkan kepada kita, para murid Yesus merasa tidak memiliki kepastian masa depan mereka, ya, para murid Yesus. Mereka tidak tahu mau kemana lagi karena sang guru mereka sudah tiada, ya, menurut mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, atau Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Beberapa antara mereka, ya, dalam nas pembacaan kita, ya, pergi menangkap ikan. Itu membuktikan bahwa mereka tidak tahu akan kemana arah kehidupan mereka, karena sang guru mereka sudah tiada. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita tidak ada apa-apanya jika kita meninggalkan Tuhan. Hal ini juga membuat murid-murid sadar bahwa melayani Tuhan bukan mengandalkan baik pengalaman, kemampuan, kepandaian sendiri. Apa yang dikatakan Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, bukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan Roh Allah yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Kita diberikan kemampuan. Jadi dalam nas ini juga kita mendapat memahami, karena firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, menegaskan kembali kepada para murid atau para saksinya, bahwa kebangkitannya benar-benar terjadi melalui penampakan Yesus kepada para murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, untuk menegaskan kembali kepada murid-muridnya bahwa Yesus benar-benar hidup dan kebangkitannya benar-benar terjadi. Jemaat yang sekasih dalam Yesus Kristus, bahkan Yesus memperhatikan kebutuhan
para murid-muridnya. Ya, seperti yang saya sudah katakan dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi mereka tahu bahwa apa yang mereka sudah dengar dari perkataan Yesus, mereka sudah paham, mereka sudah mengerti bahwa siapa yang ada bersama dengan mereka itu adalah guru, ya. Itu adalah Yesus yang bersama dengan mereka. Bahkan sebelum dia disalibkan, dan pada saat itu dia bersama dengan mereka. Sehingga mereka paham bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan para murid Yesus benar-benar menyaksikan kebangkitan Yesus pada zamannya mereka. Dan bagi kita masa kini adalah saksi kebangkitan Yesus Kristus. Suatu kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus, meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang percaya akan Yesus Kristus walaupun kita tidak melihat. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus menyaksikan kebangkitan Yesus? Ya. Yang pertama karena kuasa kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi kita, orang yang berdosa. Sehingga kemenangan yang kita miliki hanya karena Yesus telah menyelesaikannya bagi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika Yesus bangkit, ia mendekati para muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 28 ayat yang ke-18. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar menggenapi, bukan hanya sekedar datang mati, selesai, kembali ke surga. Tidak, dia mau supaya para murid yang ada pada saat itu meneruskan pekerjaan yang mulia, yang agung ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini membuktikan bahwa kemenangan yang kita sudah miliki dalam Yesus Kristus. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada saya dan saudara, sehingga itu yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, ya, karena tujuan yang jelas di dalam Tuhan kita sudah miliki sorga yang sudah dijamin oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah miliki. Jadi kemenangan oleh Yesus Kristus kita sudah miliki di dalam Tuhan. Kemenangan atas dosa dan kejahatan sungguh-sungguh sudah diperoleh. Dan kuasa-kuasa kegelapan dan keputusasaan semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga dari kemenangan, dan para saksi, para muridlah yang menjadi saksi. Sampai kepada kita sekarang ini, orang yang percaya kepada Tuhan, kitalah yang meneruskan pelayanan atau saksi yang Tuhan telah mandatkan kepada setiap orang yang percaya. Yang berikut, kuasa kebangkitan Kristus mengenyahkan segala ketakutan kita untuk menyatakan kebenaran dalam kondisi apapun juga, ya. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ini kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita mempertahankan hidup
di dalam dunia ini walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita tetap percaya, ya, kita aman saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Yang berikut, karena kuasa kebangkitan Kristus memberi pengharapan untuk menatap masa depan, ya, karena kepastian yang kita sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 mengatakan, Rasul Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini sungguh luar biasa bahwa apa yang Yesus sudah nyatakan bagi kita, ya, dia sudah bangkit, itu membuktikan dia sudah mengalahkan segala kuasa maut, sengat maut. Jadi bagi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita tidak akan binasa, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kematian sudah dikalahkan oleh kemenangan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Ia telah bangkit dan hidup, kita pun akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Dia. Seperti dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manfaat kesaksian kebangkitan Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapat kepercayaan dari pribadi yang maha agung itu, Yesus Kristus, untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Kebangkitan adalah jaminan bahwa kita akan dibangkitkan juga seperti Kristus. Kebangkitan memberikan kita harapan baru, ya, bahwa kematian fisik bukan akhir dari segalanya. Kita mempunyai tujuan kekal, itu di sorga yang mulia yang menantikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi peganglah erat-erat janji kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Jangan menganggap remeh kebangkitan Yesus yang telah menyelesaikan semua masalah dosa bagi kita. Bagi siapa yang percaya, mereka yang memperoleh keselamatan. Apa yang sudah dijanjikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena tanpa kita sadari, kesempatan akan lewat, karena kerajaan Allah akan datang seperti dikatakan firman Tuhan, seperti pencuri. Ya, tidak seorang pun tahu. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan, ya, untuk menantikan Sang Raja yang sudah menyelamatkan kita. Tentu melanjutkan tugas estafet yang sudah diberikan kepada murid dan kepada setiap orang yang percaya, itu memberitakan tentang Yesus Kristus. Yang berikut, menjadi saksi Injil Kristus lewat perbuatan kita. Ya, ini menjadi saksi kebangkitan Yesus, maka kita harus menjadi saksi Injil Kristus lewat perbuatan kita. Di dalam Yakobus pasal 2 mengatakan, ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan perbuatan adalah sebagian, ya, boleh dikatakan, ya, kembar atau satu paket. Ya, iman tidak dapat dilihat orang, tetapi perbuatan dapat dilihat. Perbuatan kita sehari-hari adalah kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Yang berikut, menjadi saksi Injil Yesus melalui perkataan kita. Ya, dari perkataan kita. Paulus mengatakan, hendaklah kata-kata kita itu memberi rasa seperti garam. Ya, orang dapat merasakan kenyamanan, ya, orang dapat merasakan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata-kata orang percaya dapat mempengaruhi satu jiwa untuk selamat atau tidak, ya, kembali kepada perkataan kita. Tak kala kita sadar hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi kita juga akan sadar dalam perkataan kita tentu menjadi berkat bagi sesama kita. Bahkan bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu hiduplah bagi Kristus. Ya, tak kala kita sadar bahwa Yesus telah mati untuk kita, bangkit, kembali ke sorga. Jadi kita sadar
mari kita hidup bagi Kristus. Taat kepada firman Tuhan, taat untuk berdoa. Jadilah saksi yang setia tentu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita, agar kita senantiasa hidup sebagaimana para murid ya sudah menjalani tugas mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saksi kebangkitan Yesus yang setia. Kita yang diberikan mandat oleh firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 28 ya. Untuk melanjutkan memberitakan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Kebenaran tentang Yesus Kristus tidak akan pernah habis. Ya, Yesus tidak pernah mengucapkan perkataan ataupun hal yang sia-sia. Jadi apa yang sudah kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan, ya membuat kita semakin teguh dalam kita mengiringi akan Tuhan. Ya selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari namanya baik penderitaan. Ya selama ini kita dilanda oleh itu virus corona, ya. Tapi kita percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Ya, kita melakukan apa tugas kita sebagai orang yang percaya. Lakukan apa yang pemerintah berikan kepada kita. Jalani tugas kita sebagaimana biasanya. Lebih daripada itu, Tuhan mempunyai acara yang indah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tetaplah menjadi saksi Kristus selamanya kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Percayalah, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita. Ingatlah bahwa kita aman-aman saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Apapun yang kita hadapi, kita ada dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami untuk memahami apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami diberkati, iman kami semakin teguh dalam kami mengiringi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dalam segala kehidupan kami dan hari ini kami bersyukur juga boleh memberi untuk mendukung pelayan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan anak yang memberi, Tuhan menolong mereka. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyian kemenangan iman nomor 141 ke Masyrik ke Maghrib. Nomor 141 ke Masyrik ke Maghrib. Pergi ke Masyrik ke Maghrib, ke tempat yang gelap surga. Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, jaring yang tersesat pulangkan. Ke Masyrik ke Maghrib, ku pergi. My
Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan bacakan nama-nama yang berulang tahun dalam seminggu yang berlalu. Yang pertama, Andre Trisandi, Denny Francentianus, Kori Afriliana, Yakub Theodorus, Evan Chandra, Aprilianus, Maevani, Rafael Kenan, Dailita Kavina, Misael Ananta, Florida, Deron Alfaril, Devina Aurelian, Delinawati, Jane Aprista Etika Uding, Imade Gunadi, Loveris, Alvines Jason Joshua, Yemima Yahya, Ajang Liu, Nurdin, Triyoga, Grace Evangelina, Caroline, Weni Rizky Pratiwi, dan keluarga yang berulang tahun, pernikahan, Bapak Ihin Surang dan Ibu Sulina Bilung, Bapak Pendeta Yusuf Din dan Ibu Rustina L, Bapak Untung Julius dan Urai, Bapak Sarwenda Kuling dan Fadrian Mentan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, memelihara kami sepekan yang kami boleh lewati dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari dan mengakui bahwa kami juga seringkali berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Kami mengaku dan kami mohon pengampunan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, suci kuduskan dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami yang boleh berulang tahun dalam seminggu yang berlalu. Tuhan sudah memimpin dan melihara mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Terlebih lagi bagi keluarga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan rumah tangga dan menolong mereka dalam menjalankan hidup rumah tangga. Biarlah Tuhan yang memimpin dan melihara. Tuhan sudah yang menolong mereka dari awal dan kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam mengarungi hidup rumah tangga. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh yang sakit. Baik itu terbaring di rumah masing-masing bahkan di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka. Hari ini kami berdoa menyerahkan untuk Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Reson Evata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulung, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipoy, Anye Ingan, Bungan Lalu, Bungan Gu, Kasung Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitate, Pekuyang El, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Pli Bin Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna Sung, Asung Usap, Erdens Ulok, Irang Jau, Elia Ding, Bungan Tadan. Kami juga mengingat berdoa menyerahkan Ibu Dorce Merang. Tuhan, kami mengusung saudara-saudara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, mereka dapat kesembuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan berkati juga segala sesuatu yang mereka usahakan dalam pengobatan, baik obat-obat, Tuhan memberkati semuanya. Kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Kami mengingat untuk semua umat Kristen, bahkan juga para pemimpin gereja, baik sedunia bahkan di Indonesia secara khusus. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka Tuhan.
Engkau memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang pelayanan, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah. Tuhan memberkati mereka agar semua yang mereka lakukan, program yang mereka laksanakan dalam menghadapi masalah pada saat ini, Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat bagi mereka. Kami berdoa secara khusus juga bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat melewati segala situasi yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk penginjilan, baik program Departemen PI, Sumatera, Hong Kong, Taiwan, dan suku-suku yang belum terjangkau. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan pimpin semua boleh berjalan dengan baik. Kami mengingat untuk pembangunan gedung Gereja Tanjung Celor, Sekretaris dan gedung GKI Senggawit, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan semuanya. Demikian juga untuk pembangunan rumah asisten, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, agar rencana pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati Presiden dan semua kabinet. Berkati juga semua para pemerintah dalam menjalani kehidupan sepanjang waktu-waktu ini, agar Tuhan turut campur tangan. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka dalam menangani semua persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kami dan pasti menjawab tepat pada waktu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dalam penyembahan dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Dan kita ingat firman Tuhan yang telah dikatakan bahwa kita terus bersaksi sampai Tuhan datang. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah kor bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya, terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, doa berkat oleh Bapak Pendeta Ijianto. Datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Di saat kami datang menyembah Engkau Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Memuji
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.